yang jelas ijazah ini tidak harus benar. ngomong bahwa ini ijazah nggak benar atau palsu. Iya. Harus sudah membuktikan secara teknis benar-benar laboratorium forensik atau putusan pengadilan. Kalau ini siapa yang bikin pemalsuan ini? Ya udah. Nah, kalau Anda udah bisa jawab itu baru Anda bisa keluar. Setuju. Kalau ini belum tentu. Yang jelas ini yang bilang masih sangat dini sekali. Oke. Ya, saya jangan katanya mungkin katanya. Bukan katanya. Mungkin, Ini katanya. Gini. Gitu loh, katanya. Yang jelas gini, Mas. Terus pembuktiannya dilempar ke pihak lain. Jadi gini ya. Bukan pihak lain, saya juga membuktikan. Anda yakin menuduh ini palsu ya? Anda yakin? Oh iya, karena dengar Pak pengacara. Karena gini. Dia yang menuduh palsu nih. Udah kita bisa jerat dia nih sekarang ini. Boleh. Karena ini adalah temuan software. Temuan software mengatakan ini kan software, ini temuannya Roy Suryo kan gitu loh. Ya temuan software, benar kan? Sebentar. Nanti saya berikan kesempatan. Yang jelas saya bisa baca software, Mas. Dugaannya itu, jadi jangan banyak salah juga. Ini foto siapa? Gitu loh. Nah, foto yang tidak tepat kalau itu disebut fotonya orang yang ada pada namanya. Siapa orang itu? Diduga. Atau diduga ini ada namanya. Sepupunya. Apa? Sepupunya. Yang namanya? Ya, kan tahu kan namanya? Namanya siapa sebut? Inisialnya DBU. Dia nggak berani sebut. Jadi gini, Mas ya, ini ijazah tahun 85 terbit. Betul. Sedangkan saudara siapa namanya tadi itu? Lah kan buatnya lahirnya tahun berapa? Lahirnya tahun berapa? Oke lah, sudah. Lahirnya tahun 77 kan? Betul, saya tahu. Ya berarti dia baru usia 14 tahun. Siapa namanya? Jadi nggak masuk logika. Jangan sesat. Membuatnya bukan tahun 85. Jadi anak usia 14 tahun fotonya setua ini. Ini penyesatan. Come on Roy Suryo. Pak Jokowi tidak perlu membuktikan ijazahnya asli. Ya. Yang menggugat itu buktikan bahwa ijazah itu palsu. Kan itu. Jangan menuntut Jokowi membuktikan ijazahnya asli. Buktikan bahwa itu ijazah palsu. Nah, saya mengatakan dia sudah menjadi wali kota 2 kali, gubernur sekali, dan presiden 2 kali. Ada verifikasi faktual di dalam persyaratan administratif soal pendidikan. Verifikasi faktual itu antara prasyarat itu kalau nggak boleh loh ya. Itu diverifikasi ke lembaga-lembaga terkait. Kalau pendidikan ijazah SD, SMP, SMA, Dirjen Pendidikan Dasar Menengah dan atas. Kalau universitas, Dirjen Pendidikan Tinggi. Siapa yang pernah mengatakan ijazah itu asli? Ya lembaga-lembaga ini, gitu loh. Buktikan kepada yang menuduh palsu, kepada instansi ini untuk mengatakan kenapa dulu sampai ada pelantikan Presiden Jokowi, Gubernur Jokowi, dan Wali Kota Jokowi. Karena itu prasyarat, termasuk KTP saya ini kalau palsu. Saya nggak bisa jadi anggota DPR. Ada verifikasi administrasi, ada verifikasi faktual. Yang masih mempertanyakan ijazahnya Pak Jokowi itu asli atau palsu, nih biar dijawab sama politisi PDIP. Yang pertama, kata Pak Hasanuddin, dugaan ijazah palsu Jokowi bohong, cari sensasi. Itu kata Pak Hasanuddin. Kata Pak Guntur Romli, dulu keturunan PKI, sekarang ijazah palsu. Dendam ke Sumat HTI dan pendukung Anies. Itu kata Pak Guntur Romli loh ya. Yang ketiga kata Pak Arya Bima, tuduhan ijazah Jokowi palsu itu wong gendeng. Tahu kan wong gendeng? Wong Yang keempat kata Masinton dan Andreas, menyebut isu yang menyeret orang nomor 1 di Indonesia itu sebagai isu murahan. Ia lantas mengatakan agar isu tersebut tak perlu ditanggapi. Itu tadi kata politisi PDI. Sekarang kita pikir pakai logika kita. Syarat menjadi Presiden Republik Indonesia itu cukup dengan SMA sederajat. Nggak perlu S1 atau sarjana. Lalu apa untungnya Pak Jokowi memalsukan ijazah itu? Apa untungnya? Yang SMA aja bisa jadi presiden kok. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam jigigis. Orang yang menggunakan ijazah palsu aja bisa jadi presiden. Jadi buat apa capek-capek kuliah, mending datang aja. Inilah yang terjadi di negara kita ketika orang-orang hebat, orang-orang bertitel panjang, profesor, doktor, bla bla bla, turut serta menyebarkan fitnah dan hoax. Sehingga anak kecil sekecil ini pun percaya terhadap mereka. Saya
melalui VT ini ingin mengultimatum kepada orang-orang yang punya gelar-gelar panjang. Apalagi yang di depannya ada kiai hajinya. Stop kalian menyebar fitnah. Stop kalian ikut-ikutan kelompok-kelompok pembenci Pak Jokowi untuk meramaikan hoax di media sosial. Stop. Ya, stop. Bahaya. Negara ini, sebagaimana yang disebut oleh Mas Gibran, wapres kita, bahwa kita punya bonus demografi. Anak-anak mudanya sangat banyak dibanding yang tua-tua. Bonus demografi. Jangan sampai keberadaan kalian meracuni isi kepala anak-anak kita. Ini calon-calon tarwiyah ini, ya. Hasil didikan siapa? Didikan Anies Baswedan, Rocky Gerung, Rafli Harun, Roy Suryo, Tifa, Koni, orang-orang PDIP. Hasilnya seperti ini. Makanya jangan sampai kalian nanti di 2029 memilih kelompok-kelompok dari mereka. Karena apa? Anak-anak kita akan dicuci otaknya sehingga dia akan tumbuh menjadi seorang pembenci. Terima kasih. Pak Jokowi, tukang kayu, bisa tadi presiden. Ya sudah, kenapa 8 ribut weh? Ijazah palsu, apa ijazah kok takono saiki kok gak biyen? Wong wis rampung kok takono ijazah palsu, golek perkara ae. Lha iki penggawean luwe. Wong wis rampung. Nek kowe ngerti iku palsu takono ket biyen ket dadi wali kota. Takono ket biyen ket dadi gubernur Jawa, gubernur Jakarta. Ketakono sadurunge dadi presiden. Palsu tidak palsu bukan urusan presiden, urusan KPU. Lah apa sampean ribut? Ayo, wani ini nek wis ra kuwasa, pas isih kuwasa ora wani, dasar. Biyen sik dadi presiden gak wani, begitu saiki wis gak dadi presiden gayane kaya wani, serapatek mutu blas. Ngono. Saiki Pak Prabowo takokno ijazahe nek wani. Ayo takokno. Ayo takokno. Engko nang wis Pak Prabowo wis ra ono terus kok takokno. Pak Prabowo wis rampung lagi kok takokno. Ngono. Kalau berani sekarang tanya ayo. Ijazahnya Pak Prabowo tanya. Ijazah Pak Jokowi baru sekarang ditanyakan. Dulu kenapa nggak kamu tanya? Wong anune ya jelas di penjara Nur Sugi karo Bambang Sopo itu. Ya di penjara 6 tahun. Artinya apa? Putusan sudah legal oleh negara. Wis rampung. Nah, itu dia video kita kali ini ya. Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.